Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Husna, nomor BP 19110811011 dari kelas TPL 2A, Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Padang. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai tugas akhir dalam mata kuliah metode numerik. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari akar persamaan menggunakan 4 metode, yaitu bisection, regula falsi, Neil-Corrupson, dan secant, dengan menggunakan metode automation dan menggunakan software pemrograman MATLAB. Baiklah, langsung saja. Nah, ini adalah tampilan dari software MATLAB. Sebelumnya saya save dulu. Baik, kita mulai membuatnya. Seperti biasa, kita buat dulu clear all. Itu berfungsi untuk menghapus variabelnya. Dan close all itu untuk menutup semua jendela workspace. Dan ada juga CLC yang berfungsi untuk membersihkan layar. Di sini saya tidak memakai CLC karena nanti saya akan melihat perbedaan hasil running program dari masing-masing metode. Selanjutnya saya akan membuat tampilan untuk judul this. Lalu saya buat baris baru. Selanjutnya saya buat untuk menu pilihan tampilan pilihannya. Pilihan metode. Terus 1 lalu saya buat lagi baris baru. Selanjutnya saya akan membuat variabel input pilihan. Pilihan sama dengan input masukkan pilihan berupa angka. Lalu untuk pilihannya di sini saya akan memakai fungsi if else. Berarti if jika pilihan sama dengan 1, maka yang dipanggil adalah metode bisection. Else if pilihan sama dengan 2, maka yang dipanggil regula falsi.
else if pilihan sama dengan 3, maka ini dipanggil Newton-Raphson. Lalu else pilihan sama dengan 4, maka ini dipanggil secant. N. Selanjutnya saya akan membuat functionnya. Untuk input persamaan nanti akan saya letakkan ke dalam masing-masing metode atau di dalam masing-masing metodenya. Nanti kita buat function dulu yang dissection. Method dissection. Lalu langsung kita buat n-nya. Nah, di sini saya buat baris baru agar rapi. Lalu saya akan mengkopikan program yang telah saya buat sebelumnya. Kita ambil yang dissection, setelah itu kita buat function dari Virgula falsi. Function Virgula falsi. And this kita kopikan. Selanjutnya kita buat function Newton-Raphson. Lalu kita kopikan. Selanjutnya kita buat secant. Lalu kita kopikan. Nah, setelah selesai, selanjutnya coba kita run atau kita jalankan programnya.
Di menghitung akar persamaan, jadi pilihan metodenya ini masukkan pilihan berupa angka. Kita coba dulu yang pertama metode dissection. Jadi pilih 1. Di menghitung akar persamaan menggunakan metode dissection. Masukkan persamaan. Persamaannya yaitu kita buat contohnya x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x kurang 3. Masukkan nilai a nya atau intervalnya itu 1 dan nilai b nya 2 dengan epsilonnya misalnya 0,001. Nah, maka diperoleh hasil atau akar persamaannya yaitu 1,73256. Nah, sekarang kita coba lagi menjalankan. Masukkan pilihan lagi, kita coba metode regula falsi. Masukkan persamaan dan masukkan persamaan yang tadi. Masukkan nilai a misalnya 1 juga, 2, epsilonnya 0,001. Maka diperoleh akar persamaannya 1,7320048. Kita lihat lagi yang metode Newton-Raphson. Kita pilih 3, masukkan fungsinya atau persamaannya, lalu turunan fungsi. Jadi kalau turunan fungsi dari persamaan di atas berarti 3 dikali x pangkat 2 ditambah 2 dikali x dikurang 3. Nilai awalnya 1. Epsilonnya 0,001. Maka diperoleh akar persamaannya yaitu 1,7320051. Hanya sangat tipis perbedaan hasilnya dari masing-masing metode. Lalu kita lihat sekali lagi yang terakhir itu metode secant. Pilih nomor 4. Masukkan akar persamaan. X1-nya 1, X2-nya, X1-nya 2. Epsilonnya 0,001. Nah, maka diperoleh akar persamaannya 1,73205. Nah, dari keempat metode ini dapat kita lihat bahwa dengan contoh soal yang sama atau dengan persamaan yang sama, itu x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x kurang 3 dengan nilai intervalnya 1 sampai 2, maka diperoleh hasil yang hampir sama, hanya sedikit perbedaan. Jadi dengan dikerjakan dengan 4 metode yang berbeda, yaitu metode dissection, regula falsi, Newton-Raphson, dan secant, itu diperoleh jumlah iterasi yang berbeda. Nah, dari keempat metode ini, metode secant adalah metode yang mempunyai iterasi yang paling sedikit dibandingkan metode lainnya. Nah, semakin sedikit jumlah iterasi, maka semakin cepat merunning programnya. Nah, jadi dari perbandingan keempat metode ini itu menunjukkan bahwa metode secant ini metode yang efisien, karena di sini menunjukkan bahwa metode secant itu menunjukkan proses iterasi yang lebih sedikit dari metode yang lainnya. Ya, karena hanya membutuhkan 5 iterasi, sehingga diperoleh akar persamaannya
1,73205. Nah, untuk program itu hanya sedikit perbedaan saja, hanya dari program utama atau yang paling penting itu yang program ini. Hanya ini yang membedakannya. Regula falsi bisection terbagi dua. Ini regula falsi dan neotorapson itu yang menggunakan turunan dari persamaannya dan metode secant. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.